Tenang aja ya. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudaraku semua. Apa kabar? Baik ya, salam sehat buat kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan Usinda kita pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri. Kita akan awali persekutuan kita dengan menyanyikan lagu Mars kesayangan kita. Mars Usinda GKI Gading Serpong. Kita nyanyi dengan semangat ya. Semangat ya. Tapi saya mau tanya, apakah kita sudah menjiwai lagu yang kita nyanyikan ini? Arti dari lagu yang kita nyanyikan itu kita sudah tahu semua belum? Ayo, coba kita baca ya kalimat demi kalimat. Bersatu padulah usia indah. Angkat suaramu, muliakan Tuhanmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memuliakan Tuhan. Ya, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Jadi kita harus jadi teladan. Ya, betul. Ya, usia indah, sukacita, bersukacita ya. Terus tekun berdoa, mengasihi sesama. Sudahkah kita mengasihi sesama? Sudahkah kita berdoa dengan tekun? Ya, dalam proses. Usia indah, bersyukur senantiasa. Ya, kita juga selalu bersyukur tiap hari ya. Nah, di samping itu yang terakhir, jadi berkat bagi sesama. Sudahkah kita jadi berkat? Nah iya, beriman. Sudahkah kita beriman dan jadi berkat? Harus ya, kalau yang belum, termasuk saya nih.
juga harus selalu berusaha untuk memenuhi apa isi dari Mars Usinda ini ya. Jadi jangan cuma dinyanyikan tapi dijalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Cukup di sini sampai itu ya tentang Mars Usinda. Sekarang kita masuk ke pujian pembukaan persekutuan kita hari ini. Tuhan Allah hadir. Kita nyanyi bait 1, 2, dan 3. Bapak dan Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Juga syukur dan terima kasih kami panjatkan apabila pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Kami akan bersekutu di dalam persekutuan Usinda pada pagi hari ini Tuhan. Kami undang hadir, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan layakkan kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, memanjatkan doa-doa kami serta mendengarkan firman Tuhan. Ampuni Tuhan akan segala kekurangan kami. Kami juga mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah persekutuan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Tuhan yang memberkati para petugas yang menjalankan tugasnya, agar mereka semua dapat melakukannya dengan baik. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Dani yang akan membawakan firman Tuhan. Urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan, firman Tuhan yang akan dibawakannya nanti, benar-benar dalam pimpinan Roh Kudus dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga yang memberikan kepada kami telinga yang mendengar, hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu itu.
sehingga apa yang kami dengar nanti benar-benar dapat kami mengerti dan kami fahami, untuk kami jadikan tuntunan di dalam kehidupan iman kami ke depan. Bapak, kami mau serahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama membaca kitab Mazmur yang akan diambil dari Mazmur 24 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 24 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan membacanya berbalasan ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Demikian tadi pembacaan Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Kita akan segera mendengarkan sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Englan Wahyuni. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyi sebuah lagu sekolah minggu ya, gampang sekali. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikannya 4 kali berturut-turut. Pertama kita nyanyi bersama-sama, kemudian selanjutnya bagian sebelah kiri saya, terus ketiganya yang ke sebelah kanan saya, dan yang lagu yang keempat kita nyanyikan bersama-sama lagi. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Wahyuni untuk maju ke depan untuk menyaksikan pengalaman hidupnya. Mari Ibu Englan Wahyuni.
Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta adik-adik yang terkasih. Mengucapkan banyak terima kasih diberi kesempatan untuk bersaksi. Saya mau bersaksi tentang masalah yang aku alami, aku lewati. Yaitu saya itu pengen belajar Alkitab. Nah, bagaimana ya belajarnya? Kalau sendiri itu habis baca lupa. Apalagi sekarang udah tua, habis dibaca 10 kali nggak ingat gitu. Ya udah, waktu itu aku belum begitu tua, sudah ya nggak muda, nggak tua, jadi setengah-setengah gitu. Ya udah, habis gitu saya mengumpulkan anak-anak muda yang belajar Alkitab. Waktu itu saya di gereja Maranatha. Nah, anak saya rajin ke gereja. Kemudian saya ngomong dengan anak saya, kumpulkan teman-temanmu. Mami pengen dengar, pengen belajar tentang firman itu. Dikumpulkan benar. Tiap hari Selasa sore saya kumpulin, ya kadang 10, kadang 10 lebih, kebanyakan 10 anak pergi lebih. Kemudian saya kasihan, anak-anak itu banyak anak yang kos dari kota Sidoarjo, Surabaya, Tulungagung, Jogja gitu. Kalau saya tanya itu, ya udah, habis gitu saya punya ide, saya beri makan anak-anak ini, saya beri makan yang sederhana. Jadi habis diskusi gitu, nanti makan. Habis suatu ketika anak-anak itu ada yang nyeletuk begini, tante minggu depan buat nasi pecel ya, bilang gitu. Karena orang dari Jawa Timur tuh pinter-pinter buat sambal pecel. Dalam hati saya, bisa apa enggak gitu, tapi saya bilang ya gitu. Ternyata pas hari Selasa itu suami saya enggak ada, anak enggak ada, cuma seorang saya aja, dan kantongnya tompes, kantongnya enggak ada uang. Tapi saya enggak bingung, tapi sukacita gitu. Bagaimana ya? Ya udah, taunya ada tukang sayur. Tukang sayurnya bilang, sayur, bilang gitu. Waktu itu saya di kontrak di Sukasari. Sukasari itu berseberangan dengan Pasar Gembrong, gitu di situ. Ya udah, aku panggil. Habis aku panggil, saya pilih. Pecel itu kacang panjang, bayam, kangkung, kok ijo-ijo gitu ya. Terus biar berwarna gitu. Saya beli tauge, maksudnya ambil tauge, kan putih. Waduh, ijo putih. Biar indah gitu. Punya ide lagi, yaitu wortel. Wortelnya saya nanti potong-potong kecil, bagus gitu. Belum aku nanya berapa, belum apa-apa, ada kenalan saya datang, namanya Bu Nancy. Bu Nancy itu mau ngambil jahitan yang dijahitkan ke saya. Aku melayani dulu. Habis gitu saya lari, belanja saya tinggal di tukang sayur tadi. Saya lari ke dalam ngambil baju. Bu Nancy datang bilang begini, sudah Yun, sudah, bilang itu. Mana? Ya udah saya berikan. Katanya gini, waduh, malu sebenarnya saya mau ngomong, pinter ya kamu. Aku jahitin di Pasar Gembrong, 3 orang nggak mau gitu. Ya udah, habis gitu gulung, dia nanya berapa ongkosnya. Saya malu, nggak usah lah. Enggak gitu, nggak mau bilang gitu ya. Nggak inget loh kalau nggak punya uang ini. nggak inget sama sekali. Saya bilang nggak usah, nggak mau aku, besok lagi nggak mau, bilang gitu. Waduh, bagaimana ini? Terus dompetnya dibuka,
Pampasnya dibuka, diginiin, ambil. Waduh, saya bilang gitu. Waduh, terus ambil. Aku. Enggak, ambil lagi. Sampai 3 kali saya ngambil. Ya begitu katanya. Ya udah dibawa, saya kasihkan, dia pulang. Saya nanya, Bu, belanjanya ketinggalan. Ditaruh di meja belanja saya itu. Bu, belanjanya ketinggalan. Enggak, itu belanjamu udah tak bayar. Itulah. Jadi dibayar juga. Itulah, memang saya mikir begini, dalam keadaan apapun serahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memenuhi. Begitu. Sekian, terima kasih. Maafkan kalau kurang baik tata bahasa saya. Kasih Ibu. Ini Pak Dani. Sederhana sekali, tapi benar-benar menggambarkan akan penyertaan Tuhan yang begitu indah buat kita ya. Jadi kita tidak usah khawatir, karena sebagai seorang yang beriman kita juga harus yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan menolong kita. Ya, kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Dani Purnama. Temanya sudah jelas ya di belakang ya. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sorry. Kita akan menyanyi Sudahkah yang terbaik kuberikan untuk menyambut firman Tuhan ini. Besar pengorbanannya di
Mari Oma Opa kita bersama-sama berdoa. Yang terbaik sudah kami dapatkan dari Tuhan yang penuh kasih, memberi yang terbaik itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami banyak hal dalam hidup ini, dan semua kami tahu merupakan berkat dari Tuhan yang mencukupkan kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Ya Bapa, pagi ini kami ada di rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama bersekutu, berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami, dan juga berjumpa dengan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang juga penuh kasih. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, berbagai kemampuan yang membuat kami boleh tiba di sini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kami dituntun oleh Roh Tuhan sendiri untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di masa usia indah kami ini. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan, menyatakan yang benar seturut firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Oma Opa. Sampai ke belakang-belakang hari ini ya. Penuh nih. Mesti selalu ya? Waktu yang saya terakhir ke sini agak sepi. Nggak tahu waktu itu mau lebaran kali apa ya. Kayaknya mesti ada kebaktian Usinda kedua. Ya, saking penuhnya nih. Nggak, kita nanti akan pindah ke gereja yang baru. Ya, yang lebih gede ya. Doakan lalu dukung supaya pembangunannya segera selesai ya. Tahun depan 2025, rencananya Natalan 2025 kita sudah di gedung yang baru ya. Baik, kita membaca satu bagian Alkitab dari Galatia 5 ayat 22. Ini pasti udah diulang-ulang nih. Karena ini seri soal buah roh ya. Buah roh. Tapi saya tambahkan satu perikop dari Amsal nantinya ya. Galatia 5 ayat 22 dulu. Galatia 5 ayat 22. Ya. Saya bacakan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjutkan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada 9 rasa, buah rohnya cuma 1. Nggak disebut buah-buah roh ialah, bukan kan? Tadi kan bacanya apa? Buah roh cuma 1. Tapi ada 9 unsurnya. Salah satunya ini akan jadi tema kita, yaitu kebaikan. Yang kemarin-kemarin berarti sudah kasih, sukacita, damai sejahtera. Masih ingat? Benar nih ya. Khotbah minggu lalu tentang apa berarti? Kemurahan. Benar nih, kemurahan dulu apa kebaikan dulu mestinya? Kemurahan ya, betul ya? Oke, berarti udah banyak loh, udah tinggal kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tiga kali lagi. Ya, baik. Ada yang nyatet dari pertama? Asik, kalau ada yang nyatet asik nih, lengkap nih nantinya ya. Baik, kita lanjutkan bacaannya satu lagi dari Amsal 3. Jarang-jarang nih buka Amsal nih. Amsal 3 ayat 27 sampai 32. Amsal 3 ayat 27 sampai 32. Temanya apa? Perikopnya disebut anjuran untuk berbuat baik. Pas kan sama tema kita kan? Ya. Amsal 3 ayat 27 sampai 32. Udah ketemu belum? Yang sudah ketemu bilang hore.
Ini kayak anak remaja kemarin ya, anak remaja gitu ya. Coba teman-teman yang udah ketemu bilang hore gitu kan. Oke, sekarang Amsal 3 ayat 27 sampai 32 yang sudah ketemu bilang hore. Oh, berarti udah banyak nih kali ini yang ketemu nih ya. Oke ya. Amsal 3 ayat 27 sampai 32 firman Tuhan di sana mengatakan, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama engkau. Janganlah bertengkar tanpa alasan dengan seseorang, padahal ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat itu menjijikkan bagi Tuhan, tetapi ia bergaul erat dengan orang jujur. Itu sih nggak usah dikotbahin ya, langsung ngerti kan ini kan, yang tadi kita baca kan, bener kan? Kalau kamu punya sekarang, jangan ditahan-tahan, nanti aja besok. Besok keburu habis pecelnya ya, pecel lagi tadi ya. Hari ini dimakannya bareng ya. Baik, saya mulai dengan ini Ibu Teresa, Mother Teresa. Satu kali Ibu Teresa membawa sepiring nasi untuk keluarga miskin. Jadi dia tahu di gang pojokan itu ada satu keluarga yang buat makan itu kadang-kadang susah. Jadi Ibu Teresa hari itu pergi membawa sepiring nasi untuk keluarga yang akan dikunjunginya itu. Setibanya di sana, ini anehnya nih. Ibu Teresa dipersilahkan, sepiring nasinya diambil, langsung masuk ke dapur ibu ini. Enggak berapa lama dia keluar, bawa piring nasi lain. Ya. Dibawa, bergegas keluar rumah. Lah Ibu Teresa kemudian jadi apa? Mau tahu nih kemana ibu ini? Ya. Lihat ibu itu pergi belok diikutin masuk ke satu rumah keluarga miskin juga. Terus keluar dengan senyum gembira setelah membagi apa yang dibawa tadi. Ibu miskin yang pertama tadi dengan gembira keluar lagi terus balik menuju Ibu Teresa. Ibu Teresa tanya, apa yang kamu lakukan tadi dengan piring nasi yang aku bawa tadi? Dia bilang, saya memberikan setengahnya kepada tetangga saya, karena dia juga mengalami kelaparan sama seperti keluarga saya. Luar biasa ya. Kalau kita kan ngerasa, ya saya berhak lah, saya juga miskin. Ini rezeki saya dapat. Tapi ibu ini memikirkan juga tetangganya. Maka dia bilang cukup separuh, supaya separuhan sama tetangga saya. Itu kebaikan luar biasa itu. Ya. Itu bukan sekedar baik asal baik, tapi baik yang rela untuk berbagi, rela untuk bahkan berkorban. Mestinya dia dapat lebih banyak kan, tapi dia bagi. Nah, sekarang saya mulai dengan gini. Jadi kalau gitu apa itu kebaikan? Ayo, apa itu kebaikan? Atau gampangnya gini, orang baik tuh orang yang kayak gimana? Hah? Peduli, oke, peduli sama yang lain. Apalagi? Murah hati. Oh, jadi kayak kemurahan dong kemarin. Mirip ya, agak mirip nih. Nanti kelihatan bedanya loh. Apa itu arti kemurahan? Christotes dalam bahasa Yunaninya. Kalau yang hari ini kebaikan, agatosune. Itu mirip-mirip sebenarnya, tapi ada sedikit bedanya. Yang tentang kemurahan siapa yang mimpin? Minggu lalu. Bu Devina. Nah, nanti ya ada kan pakai kata Yunaninya nggak? Ada kan? Nah, nanti kita lihat ya. Murah hati. Oke, apalagi? Peduli, murah hati, mau berbagi, ya. Apalagi? Suka memberi, suka menolong. Oke, apalagi? Tulus, memberinya tulus. Bukan karena ada saya ngasih, nanti saya dapat lagi dong gitu ya. Bukan, itu namanya timbal balik itu. Hitung-hitungan namanya kalau gitu ya. Apalagi? Banyak loh ternyata ya. Banyak sekali arti dari kebaikan atau siapa itu orang baik. Definisinya gampang,
Tapi kemudian orang dunia ini mengatakan kebaikan itu sekarang relatif. Tergantung siapa orangnya dan siapa yang melihatnya. Buat seorang Robin Hood, mencuri itu baik. Ya bener kan? Robin Hood ya bener ya? Mencuri itu baik karena dia bagi lagi ke orang lain. Ya. Tapi buat sisi orang yang dirampok, sebaik-baiknya tetap dia ngerasa jahat bener ini. Kok rampok saya gitu ya. Ya kan? Jadi relatif kan? Tergantung dari sudut mana ngelihatnya. Ya. Buat jemaat, pendetaku tuh baik. Ditelepon jam 2 pagi ya tetap bangun langsung ke rumah untuk berdoa. Padahal cuma kejepit doang sebenarnya gitu ya. Jam 2 pagi ya. Dari jemaat, aduh baik bener pendetaku. Tapi mungkin dari sudut sisi yang lain, ya ampun cuman kejepit aja jam 2 pagi mesti pendeta yang doain ya. Tergantung dari sudut mana kan kita ngelihatnya kan. Jadinya ngedumel adanya ya. Seorang dokter akan dibilang baik ketika dia memang membaktikan diri. Bahkan di pedesaan, di pelosok. Menurut orang tertentu, wah itu dokter yang baik tuh. Yang mau dikirim ke pelosok. Lah kalau semua dikirim ke pelosok, lalu yang di kota siapa ya jadi dokter kan? Ya, jadi jangan ukurannya jangan cuma itu. Akhirnya kebaikan jadi relatif kan? Apa kata Alkitab tentang kebaikan ini yang hari ini kita bahas? Apakah itu memang sesuatu yang relatif? Alkitab tidak pernah mengatakan kebaikan itu sesuatu yang relatif. Justru kebaikan itu sesuatu yang normatif. Harus dilakukan. Ya. Bukan sesuatu yang relatif, tetapi norma yang harus kita pegang teguh. Orang Kristen harus baik dimanapun. Ya. Menurut Alkitab, kebaikan adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan suka dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya. Allah melihat kok waktu peristiwa penciptaan selesai, Allah melihat semuanya itu baik. Malah sangat baik. Allah senang lihat yang baik-baik. Ya. Bahkan dia menciptakan juga hasilnya baik-baik. Jadi apa itu kebaikan? Nah, sekarang bahas sedikit tentang buah roh. Ya. Tadi saya katakan jangan menyebut buah-buah roh. Karena dalam bahasa Yunaninya pakai kata karpos tu pneumatos. Kalau pakai os itu berarti kata tunggal. Nah, berarti karpos itu buah. Buah dari satu roh. Pneumatos itu roh. Ya. Kalau jamak berarti karpoi. Nah, bukan karpos, beda dikit sih. Karpoi itu berarti buah-buah, tapi ini pakainya karpos tu pneumatos. Buah, satu buah dari satu roh. Ya. Tapi orang seringkali karena banyak tadi ya, unsurnya jadi bilangnya buah-buah roh. Ada buah kasih, buah sukacita gitu kan. Padahal enggak, itu semua satu buah itu. Ya. Seperti kalau kita lihat buah juga unsurnya banyak kan. Ada biji. Biji juga ada intinya. Apa tuh inti itu? Yang baloknya itu ya. Tapi juga ada kulitnya kan biji kan? Bener ya? Kalau makan apa tuh? Alpukat misalnya. Biji di dalamnya itu ada kulitnya lagi kan? Nah, ada dagingnya. Dagingnya isinya vitamin, air, ada warna, ada rasa. Kulit luarnya, ada selaput dalam lagi gitu ya. Lalu ada kulit luar. Nah itu jadi satu buah, isinya banyak. Ya, kira-kira begitu kalau kita mau bicara soal buah roh. Ya. Jadi satu dengan berbagai unsur penyusun di dalamnya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Ini bukan soal urutan sih ini. Semuanya mestinya ada. Ya. Ini semuanya mestinya kita punya di dalam hidup kita. Nggak boleh pilih-pilih juga. Saya lebih seneng yang itu Pak, kesabaran. Karena saya sih orang sabar. Ya. Diinjek kaki juga saya bilang, aduh tolong
kaki Anda ada di atas kaki saya, tolong geser sedikit ya, lama bener ya, udah keburu bengkak kakinya ya. Kesabaran bukan itu kan artinya kan, udah dibahas kan? Udah, lihat catatannya ya, apa artinya kesabaran di situ. Ini dibandingkan dengan perbuatan daging. Dua-duanya ada tuh di Galatia 5 tadi. Perbuatan daging ialah, tapi buah roh adalah gitu ya. Nah itu kan berarti dibandingkan orang di dunia mengerjakannya perbuatan daging. Apa aja? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Itu melanggar hubungan dengan Tuhan tuh ya. Lalu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, itu merusak hubungan dengan siapa? Sama sesama ya. Iya kan? Iri, dengki, perselisihan, ribut sama, rusak sama sesama. Satu lagi, kemabukan, pesta pora, itu ngerusak diri sendiri. Mabuk, pesta pora, duitnya habis, lalu minta bansos lagi. Kayak sekarang nih lagi lucu nih, ya. Bansos itu akan diberi pada yang korban judi online. Enak banget dong kalau gitu ya. Nah kalau gitu judi online aja, nanti dapat bantuan ya. Ih kok aneh nih pikirannya. Ya terus ada alasannya, nanti diberikan pada keluarga yang jadi korban. Nanti dulu gimana ukurannya keluarganya jadi korban. Jangan-jangan keluarganya juga ikutan. Nah ini repot nih ngurusinnya nih ya. Tapi yang pasti kalau udah judi, kemabukan, pesta pora, rusaknya diri sendiri. Ya. Ada lagi belum selesai perbuatan daging itu. Nah ini, buah roh itu sebagai ganti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kita punya kasih dan kesetiaan. Ya. Sebagai ganti penyembahan berhala dan sihir, kita punya kesetiaan kepada Tuhan dan penguasaan diri. Ya, orang yang mau cari kuasa lain itu kan sebenarnya nggak bisa menguasai diri kan. Ini saya pengen kaya aja nggak bisa Tuhan. Lalu tertarik untuk cepat kekayaannya. Gimana caranya? Nah, cari kuasa lain. Kalau zaman dulu tuh Gunung Kawi masih ada nggak sih? Hah? Masih ya? Pernah ke sana? Oh enggak. Ini menjebak, pertanyaan menjebak. Pernah ke sana? Pernah. Nah, repot nih ya. Ngapain ya berarti ke sana ya? Tapi sekarang katanya jadi objek wisata itu. Gunung Kawi itu ya. Iya kan? Nah, cuman ada tempat-tempat tertentu untuk, nah itu tuh, pesugihan namanya kan. Nah, itu kan karena nggak bisa menguasai diri. Ya. Lalu apalagi? Sebagai ganti perseteruan, perselisihan, iri hati, dan amarah, kita punya kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera. Sebagai ganti kepentingan diri sendiri, pencidraan, roh pemecah, kedengkian, kita punya kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Sebagai ganti kemabukan dan pesta pora, kita punya penguasaan diri. Balik lagi. Ya. Jadi sengaja dibandingkan itu. Mana perbuatan daging, mana perbuatan yang dipimpin oleh roh yang menghasilkan buah roh. Anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan gak boleh lagi hidup dalam perbuatan daging, tapi justru hidup pada buah roh itu, menghasilkan buah roh. Sekarang kita masuk ke tema kita, kebaikan. Orang lain juga melakukan kebaikan kan? Iya. Yang itu kelompok besar tuh namanya seci, melakukan kebaikan gak? Melakukan kebaikan. Ya. Yang sedekah, hasil dari dia infak, kebaikan nggak? Kebaikan, ya. Lalu apa bedanya sama kita orang Kristen? Apa bedanya? Ayo, kan sama-sama melakukan kebaikan ya. Bedanya apa? Satu, tanpa pamrih. Jadi saya memberi ini bukan karena supaya saya dapat balasan kan? Saya kasih ini ya Tuhan, saya baik. Supaya saya diberi anugerah sama Tuhan. Saya memberi ini ya Tuhan, melakukan kebaikan supaya saya dapat berkat ya. Enggak gitu kan orang Kristen kan? Enggak. Ya. Kita memberi karena bersyukur sudah lebih dulu diberi oleh Tuhan. Saya melakukan kebaikan karena saya sudah mengalami dulu kebaikan Tuhan.
Dan karenanya saya bersyukur untuk itu. Ya. Jadi saya memberi itu, melakukan kebaikan karena saya bersyukur. Bukan supaya nanti saya kalau memberi kebaikan sebesar ini, nanti balasannya Tuhan yang gede ya. Buahnya lebih gede ya dari yang saya kasih ya. Lebih banyak dari yang saya kasih. Itu namanya tawar-tawaran sama Tuhan. Ya. Ada juga kan yang begitu kan? Tuhan, saya akan berjanji, akan ke rumah panti jompo. Saya traktir semua makan. Kalau saya dapat, nah jawab sendiri, dapat apa gitu kan? Jadi udah ini apa nih, tawar-tawar sama Tuhan kan? Kalau saya nggak dapat yang saya mau, ya saya nggak jadi ke panti jompo. Loh, kok jadi begitu ya? Nah ini kan beda banget ya, beda banget ya. Kita lakukan tanpa pamrih. Karena kita memang rela memberi, berkorban untuk itu, bukan untuk kepentingan saya lagi. Ya. Ada orang yang memberi supaya dosa saya dihapus. Ada ya, lakukan kebaikan supaya timbangan dosa saya dikurangin. Nah, itu kan berarti saya memberi kebaikan supaya saya dapat lagi. Bukan. Kita sudah diberi dulu oleh Tuhan, lalu kita kemudian bersyukur untuk kebaikan Tuhan itu. Dengan melakukan banyak hal. Tuh, sudah tuh. Respon syukur atas kebaikan Tuhan. Nah, kata Yunaninya dipakai agathosune. Artinya apa? Kebajikan yang terselip dalam segala perkara yang kita lakukan. Selalu ada kebajikan yang kita selipkan di sana. Bahkan dalam marah pun, kalau yang namanya agathosune, marah untuk kebaikan. Itu agathosune tuh. Ya. Tapi umumnya kalau kita marah karena emosi kan, kita pengennya balas orang gitu kan. Nah, kalau yang namanya agathosune, marahnya itu marah yang terkendali dalam rangka kebaikan orang itu. Misalnya, anak saya, ini setelah selesai SMP, liburnya panjang dia. Dari selesai ujian sekolah itu bulan Mei awal, udah nggak masuk-masuk, di rumah terus. Jadinya apa? Waduh, main gamenya ya terus-terusan. Kayak balas dendam dia, karena kemarin kan ujian, nggak boleh main kan. Udah itu main terus. Saya kadang jam 11 aja udah tidur, udah teler. Saya jam 11 tuh paling batas saya tuh. Ya. Dia bisa tahan sampai jam 2 main terus. Nah di titik-titik itu kan akhirnya saya bilang, saya marah. Nggak bisa kalau gini terus. Karena rusak nantinya. Ya kan tapi tidurnya jadi panjang. Tetap salah saya bilang. Karena ada jam istirahatnya tubuh kita. Jam 11 itu apa yang istirahat? Ada ya, udah pernah dapat ya? Jam 10 malam tuh ginjal kah? Jam 11 itu apa gitu kan? Ini kalau kelewat berarti ada yang nggak istirahat tuh. Walaupun dibayar nih besoknya tidur sampai siang. Tetap nggak balik. Ya, itu. Jadi saya marah besar pada dia. Itu untuk kebaikan. Itu agathosune namanya. Seperti Tuhan Yesus ketika menyucikan bait Allah itu, dia marah kan pada para pedagang, tapi marah yang tidak merusak loh. Wah, saya taunya itu marahnya Tuhan marah loh. Pakai apa? Pakai apa? Cemeti kan? Cemeti itu cambuk ya? Cambuk. Lalu kita dengarnya dari guru sekolah minggu kita kan. Ceritanya guru sekolah minggunya pakai cambuk yang gede ya. Terus celetar gitu kan. Lalu semua pada berhamburan gitu ya. Coba baca lagi nanti ya Yohanes ya. Dilihat ya. Apakah Tuhan melukai ketika marah itu? Nggak ada. Yang dijungkir balikan itu apa? Meja penukar uang. Itu kan berarti sesuatu yang mati kan? Itu doang loh yang dicungkir balikan. Lalu yang disebut cemeti itu, jangan pikir kayak cambuk yang untuk menyiksa orang. Itu cemeti itu ternyata tongkat kecil, 30-50 cm, yang dipakai gembala domba itu loh, untuk gusah-gusah itu loh. Supaya tertib itu binatang. Itu yang dibuat oleh Yesus. Jadi nggak akan melukai binatang-binatangnya ada. Dan dia tidak kemudian melepaskan. Kita kan kalau dengerin itunya, semua dijungkir balikan, kandang burung dibuka gitu ya. Lalu binatangnya dikeluarin. Nggak ada, coba lihat deh. Yang dijungkir balikan cuman uang, meja penukar uang.
Jadi Yesus marah untuk menertibkan, bukan untuk merusak dan merugikan. Oh, kalau burung dibuka ya rugilah yang punya kan? Atau kandang binatangnya dibuka lalu supaya keliaran ke kota, itu bukan cuma pedagang yang rugi. Orang di kota juga pusing ya. Kalau lihat sapi jalan, itu kambing jalan, pusing kan? Enggak ada yang dirusak seperti itu. Ya. Jadi Yesus marahnya marah demi kebaikan. Ya. Nah itu contoh kalau mau marah gitu tuh. Gimana caranya? Tahan napas, mikir dulu kayak Tuhan Yesus ya, baru marah. Ya. Jadi apa? Kebaikan itu, tadi bedanya apa sama kemurahan? Krestotes kalau dalam bahasa Yunaninya. Ayo yang nyatet minggu lalu, apa artinya krestotes? Ini kalau bukunya sama, saya dengan Pendeta Devina mesti sama nih artinya nih. Ya. Yang saya pahami, krestotes itu dari kata krestos, bukan Kristos. Kalau Kristos, Kristus. Ini krestos, mateng, masak. Jadi krestotes itu kebaikan yang dipikir secara mateng-mateng. Kebaikan yang dipikirkan dulu secara masak-masak. Jadi kalau mau ngasih kebaikan, mikir, ini buat bener nggak nih tujuannya? Tepat nggak waktunya? Ya, kalau saya membedakannya itu. Kalau yang ini, dalam segala keadaan terselip kebaikan. Mau marah, mau dengan keras mendidik, ada kebaikan-kebaikan untuk kepentingan orang itu. Ya. Kalau contoh kemurahan atau krestotes itu saya sering pakai ini. Saya dari GKI Indramayu, itu gereja kecil. Tapi itu awalnya GKI. 18, kok jadi hilang ya? 1858. Iya, betul. Udah pernah denger ya? 1858, betul Bu, betul. Ya, 1858. Lalu di sana itu gedungnya tinggi. Lalu kaca-kaca dindingnya jendelanya itu juga besar-besar. Lalu satu kali grup kami setelah mulai kerja, mulai berhasil gitu hidupnya, mikirin orang-orang tua kami kan yang ada di sana kan. Yuk kita patungan yuk. Ada tuh yang usul, patungan yuk pasangin AC. Baik kan? Baik nggak? Baik. Kasihan dong orang tua kita, oma kita di sana kepanasan gitu kan. Kita pasangin AC. Udah ngumpulin duit lagi, cepet banget. Ayo kita ngumpulin nih, kira-kira sekian ratus juta. Cepet banget ngumpulin duitnya. Lalu saya bilang, dulu. Ini bener nggak nih, kebaikan ini perlu kita pikirin matang-matang loh. Satu, jangan-jangan oma-opa kita kalau dipasangin AC, nah itu dia. Ya, malah masuk angin kalau di Indramayu kan ya. Nanti pulang malah kerokan, ya udah susah, malah sakit ya. Iya. Satu itu. Yang kedua, itu gedungnya tinggi. Lalu ininya juga besar jendelanya. Sebenarnya begitu dibuka itu angin juga seger kok. Nah kalau mau dipakein AC, berarti AC-nya mesti yang gede PK-nya. Kalau nggak ada efeknya kan. Gedungnya tinggi kok. Terus kalau begitu, kalau gitu perlu berapa AC dan PK-nya mesti yang tinggi. Itu berarti listriknya lah mahal kan jadinya kan? Lah Indramayu ini kadang-kadang ya maaf, buat pendetanya itu JKH-nya aja masih kurang persembahannya untuk memberi pendetanya. Yang sering kami diteleponin yang udah di luar kota nih, tolonglah kasih persembahan lah, kurang ini bulan ini. Lah itu belum pakai AC, udah kurang. Lah kalau ditambahin AC, ya kita sih bisa nyumbang AC-nya, mau nyumbang juga listriknya gitu kan? Ayo pikirin dulu lah. Akhirnya setelah dipikir, ya udah nggak jadi. Nah itu namanya krestotes. Kebaikan yang ditimbang mateng-mateng, masak-masak. Supaya jangan bikin susah orang yang kita kasih malah, gitu kan? Sama tuh kalau mau nyumbang, gereja tuh ada ya, kita sumbang deh ke daerah mobil bekas kita, gitu kan? Kan udah nggak dipakai di sini kan ya. Kalau di daerah mah masih kepake lah. Lah ampun, malah itu tuh bikin repot loh saudara. Nyampe di sana dikit-dikit mogok, dikit-dikit mogok lah. Spare partnya adanya di kota, ya mahal lagi kalau beli dari sini kan. Apa nggak jadi masalah? Nah itu kebaikan yang tidak matang-matang tuh dipikirnya. Baik sih,
supaya ada kendaraan kan di sana kan, tapi malah bikin repot. Nah, itu bukan crash test namanya. Ya. Sama nggak yang dijelasin Bu Devina? Sama. Semoga sama ya. Semoga sama ya. Nah, sekarang balik lagi ke kita lagi, kebaikan. Memancar dari hati yang rela berkorban. Paling pertama, yang namanya agatosune tadi harus terpancar dari hati yang rela berkorban. Kalau hatinya masih mau hitung-hitungan, nanti saya dapat apa nih kalau saya ngasih ini? Itu bukan agatosune. Ya. Nanti saya dipuji nggak ya kalau saya ngasih ini? Itu berarti bukan agatosune itu. Itu masih transaksional namanya. Transaksi, untung rugi. Ya. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Iyalah, kalau mau lakukan kebaikan, jangan cari keuntungan buat diri sendiri. Ya. Tapi betul-betul untuk kebaikan dari orang yang kita bantu itu. Tadi tuh, pecel, ya. Pecel lagi. Iya, emang betul. Lama pecel Madiun udah lama nih, saya nggak makan nih. Ya. Itu kan betul-betul karena Tante Wahyuni tadi mau menyiapkan yang pas buat. Padahal duitnya lagi nggak ada. Tapi kalau hati kita rela ya mau memberi, ada aja jalan Tuhan tuh. Ya, ada aja lah, itu bisa datang pas ya. Kayak kebetulan ya, kayak diatur ya. Datangnya pas. Udah gitu pas ngambil, dibayarin juga yang itu. Ini suruh ngambil, sesukanya lagi ngambilnya. Tapi orang yang baik nggak akan ngambil seenaknya. Kebetulan nih suruh boleh ngambil banyak-banyak nih ya. Aduh, dibuka gitu ya ambil. Janganlah, jangan. Tapi ngambilnya banyak tetap ya. Ini kan enggak. 1, tambah lagi. 1, ya disuruh nambah kok ya. Ya nambah secukupnya. Sesuai aja dengan apa yang memang mestinya jasa kita gitu ya. Yang jahit ya rata-rata kan 200-300. Ya cocok kan tadi. Ya. Betul ya, tadi yang diambil warna merah kan, Tante ya. Atau yang biru. Atau yang hijau 20.000 ternyata ya. Aduh. Masuk ke Amsalnya. Jadi apa aja nih yang tadi Amsal katakan ya. Kebaikan adalah menolong orang lain yang kesusahan tepat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda. Ya kan tadi. Ya kalau ada hari ini, masa nungguin besok aja ya datang lagi ya. Nanti besoknya datang, besok aja ya datang lagi ya. Ya nggak ngasih-ngasih ya, kayak itu loh tulisan di toko itu kan. Ngamen besok aja. Nah dia besoknya datang lagi kan. Tulisannya sama kan, ngamen besok aja. Ya terus itu namanya. Akhirnya nggak mau ngasih sebenarnya. Kayak tadi pecel lagi. Kalau pecel dimasak hari ini, suruh makannya besok. Udah basi kan, bau kan. Karena pakai kacang ya kalau pecel kan. Bener ya kacang ya. Ininya apa? Bumbunya itu sama sayurnya juga udah jelek. Udah berlendir. Jangan tunda-tunda. Tadi jelas. Kebaikan adalah tidak pernah merancang yang jahat kepada orang lain. Apalagi katanya temenmu tuh tanpa nggak ada niat apa-apa datang duduk di sebelahmu baik-baik. Kamunya ngerancang yang jahat. Awas nih. Bu Yanti nih, awas lain kali duduk. Saya udah potong itunya apa kaki kursinya ya. Itu niat jahat banget itu kalau itu ya. Padahal orangnya temennya datang dengan gembira, pengen duduk di sebelah Bu Yanti gitu ya kira-kira ya. Ini susah kadang-kadang orang ya. Jangan merancang yang jahat pada orang lain, tapi sebaliknya kebaikan adalah merancang yang baik untuk yang lain. Ya, kita mikirin. Nanti ya saya datang ke sini tuh akan ketemu Bu Vera. Bu Vera nih mesti kita kasih apa ya? Baru pulang dari cuti kan kemarin kan. Bu Vera cutinya panjang. Jadi agak lama nggak masak. Jadi kita siapin masakan lah kira-kira ya. Nah itu udah mikirin sebelum datang. Itu sudah merancang yang baik. Jangan sebaliknya. Ngerancangnya yang jahat. Orang yang baik pasti merancang yang baik buat yang lain. Yang ketiga, kebaikan adalah berarti siap hidup damai dengan sesama. Nih, usinda kita damai-damai aja kan satu sama lain kan? Amin ya. Naik apa? Jemputan gak ada yang rebutan kan? Jangan sampai gara-gara jemputan mau ke gereja malah jadi gak damai. Aduh, jauh-jauh dari sini ya. Karena saya ngalamin betul tuh.
Beberapa kali kalau sudah bicara soal lansia, usinda, dijemput, dikasih fasilitas, malah jadi sumber keributan. Ya, mending nggak usah malah. Udah aja sudah datang sendiri-sendiri, aman-aman aja kan. Ya. Nah, sekarang udah disiapin nih. Udah ada berapa mobil? 3. Udah jangan rebutan. Ya. Kalau semua pengen di depan, siapa yang duduk di belakang? Nanti jungkir lagi itunya mobilnya ya, duduk depan semua ya. Iya, malah supirnya yang di belakang kan pusing ya. Aduh, iya nggak jalan-jalan malah. Supirnya yang nangis, ya ampun ini rebutan semua di depan, dia kalah di belakang malah ya. Hiduplah damai dengan orang lain. Ya. Hati yang baik itu pasti memancarkan kedamaian, nggak mau cari ribut sama orang lain. Kebaikan adalah kita juga bisa berdamai dengan diri sendiri. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Nggak usah kemudian jadi iri sama orang lain. Apalagi ngiri sama orang lain yang jahat. Kadang ada kan ya Tuhan, saya ini luar biasa melayani Tuhan. Kok ya gini-gini aja hidup saya. Orang itu yang hidupnya jahat, betul kok kaya raya. Ya. Jangan ngiri sama yang begitu. Ya. Itu nanti ada upahnya sendiri tuh yang begitu tuh ya. Nggak usah ngiri sama yang begitu. Apalagi ngiri sama orang lain, sekedar ngiri yang, kok dia bisa ya, saya enggak ya. Setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Ya, Tuhan anugerahkan kelebihan masing-masing. Berkatnya juga beda-beda sesuai dengan keperluan masing-masing. Percayalah itu dan syukuri itu. Kalau udah gitu damai dengan diri sendiri, kita nggak akan jadi gondok. Aduh, memang gara-gara kemajuan teknologi ya. Pada main Facebook. Oh iya, hebat ya di sini ya. Instagram, iya juga. Luar biasa ya. TikTok, main juga. Waduh, luar biasa nih yang ini nih. Ini lansia di sini keren banget nih ya. Saya TikTok nggak main, ini malah main. Tapi itu jadi kadang-kadang sumber kekesalan hati kita loh. Ya, apalagi lagi musim liburan nih. Lihat, pendeta itu kan masih tahun pelayanannya jauh ya, baru 5 tahun pelayanan. Kok dia udah sampai ke Eropa ya? Saya yang udah 30 tahun pelayanan nggak kesana-sana ini kan. Jadi kesel sendiri adanya. Karena bandingin kan. Kan kita nggak tahu berkat orang ada aja yang kemudian memberi misalnya dia bisa berangkat. Beda-beda, nggak usah ngiri dengan itu. Tapi gara-gara lihat Facebook jadi kesel loh. Zaman dulu kan kita nggak tahu kan. Teman kita lagi berlibur di pantai mana, lagi pakai bikini di pantai mana, kita nggak tahu kan. Ya, nggak tahu, kita nggak tahu, nanti pulangnya baru dia cerita kan. Oh gini-gini terus kita bayangin doang, udah cukup gitu. Tapi gara-gara ngeliat nih sekarang nih, hatinya panas jadinya. Lalu nggak damai jadinya. Lalu senggol-senggol suaminya tuh, itu loh. Udah naik balon loh di Kapadokia loh. Ya, gitu ya. Kita naik balon nggak pernah ya gitu kan. Gara-gara begini-gini ya. Apanya? Iya, kasih ini aja ya. Iya. Itu akhirnya jadi kesel gara-gara begitu. Berdamailah bukan hanya dengan orang lain, dengan diri sendiri. Itu sumber kebaikan paling, itu paling dalam tuh. Ya. Kalau sudah berdamai dengan diri sendiri kan berarti kita menerima apapun berkat Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan, itu dalam banget. Ya. Makanya memang bandingin tuh jangan cuma lihat ke atas katanya. Kalau lihat ke atas terus kesandung, bener ya? Iya. Tapi juga jangan nunduk terus, nabrak nanti ya. Ya cukup-cukup aja lihat sekitar dengan pas, itu kebaikan. Ya. Kebaikan itu kalau memang tulus diberikan, membawa efek kan ya. Nular. Maksudnya gitu kan yang baik-baiklah yang ditularkan. Jangan yang jelek-jelek yang ditularkan. Ya. Nularin tuh yang baik-baik ya. Kebaikan itu ditularkan. Nggak usah minta juga. Kalau Tuhan udah atur, balik lagi ke Dia. Ya kan? Itu kan coba deretannya. Ya, aneh kan? Jadi kalau kita melakukan kebaikan jangan, Tuhan nanti balikin ke saya ya. Lewat banyak cara juga nggak apa-apa Tuhan balikin. Nggak usah itu. Kalau mau bantu ya bantu aja. Karena kerelaan hati buat kepentingan orang lain, bukan kepentingan saya. Dan kita menyelipkan segala kebaikan itu dalam segala hal. Hasilnya nanti luar biasa. Selamat berbuat baik.
Tuhan memberkati kita. Amin. Kita hening sebentar, lalu nanti akan saya tutup dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih dan kebaikan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami hari demi hari. Kadang melampaui dari apa yang kami pikirkan, harapkan. Tuhan memberi kebaikan itu tepat pada waktunya. Bahkan dengan cara yang tidak kami duga, melampaui dari yang bisa kami pikirkan. Terima kasih kami punya Allah seperti Engkau. Karenanya kami juga tergerak untuk merespons kebaikan Tuhan dengan membagikan kebaikan buat sekeliling kami. Kebaikan yang terkandung dalam segala perkara. Bahkan itu ketika kami marah, bahkan di tengah kedukaan, kesesakan sekalipun, tidak menghalangi kami untuk tetap berbagi kebaikan buat orang lain. Dengan penuh kerelaan, keikhlasan, dan sungguh bukan untuk kepentingan kami, kebaikan itu pasti berbuah besar. Pagi ini Tuhan, kami bersahati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk proses pemilihan umum yang boleh selesai, terpilihnya presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Beberapa bulan ke depan kami juga akan memilih kepala daerah. Mari Tuhan, seluruh proses pemilihan ini, biarlah menghasilkan para pemimpin yang terbaik. Yang sungguh-sungguh mau bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat. Supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, yang penuh keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, yang boleh dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Kami berdoa buat gereja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami sebagai jemaat GKI Gading Serpong boleh ada di tempat ini, berdiri menjadi jemaat dewasa 20 tahun lamanya. Dan tepat di usia 20 tahun itu, Tuhan anugerahkan kami dengan izin untuk mendirikan gedung gereja. Sesuatu yang kami rindukan bertahun-tahun lamanya. Dan biarlah kami menyambut dengan penuh sukacita dan syukur izin pembangunan gedung gereja ini. Kami bersahati, kompak mendukung bersama pembangunannya. Segala daya upaya, doa kami kerahkan bersama untuk pembangunan gedung gereja ini. Sebagai pembangunan rumah Tuhan, bukan rumah kami. Bukan untuk kepentingan kami secara jasmani supaya makin nyaman dalam ibadah. Tapi supaya segala kegiatan kami makin memuliakan Tuhan. Dan makin menjadi berkat buat sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua, jemaat Usindah di tempat ini. Kami berdoa untuk kesehatan para pengurus, kesehatian para pengurus, dan juga kesehatan seluruh anggota jemaat Usindah beserta dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami dengan kesehatan yang ada boleh berkarya dengan penuh kegembiraan secara optimal mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk program kerja Usindah yang telah direncanakan supaya dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami rancang dan itu tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk ceramah kesehatan pada Rabu minggu depan, 26 Juni 2024. Biarlah Tuhan memberkati ibadah yang akan kami lalui dulu dan juga penceramah. Tuhan berkati supaya lewat kegiatan ini
kami sungguh mendapatkan kebaikan Tuhan untuk punya bekal dalam menjaga kesehatan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Anwar, biarlah Tuhan berikan kekuatan, ketenangan, kesabaran di tengah kondisi fisik yang terbatas saat ini. Kami berdoa buat keluarga, terutama buat Ibu Ria yang mendampingi dan merawat. Tuhan juga beri kekuatan, kesabaran untuk merawat Pak Anwar. Kami tahu kuasa Tuhan cukup untuk memberikan kelegaan, bahkan kekuatan dan pemulihan. Karenanya kami bersandar betul pada kekuatan Tuhan yang berkarya melalui tangan para dokter, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui terapi yang dilakukan, supaya setiap saudara kami yang sedang sakit saat ini mengalami pemulihan dan kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk pergumulan masing-masing kami di tengah keluarga, bersama dengan anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu kami. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan yang mula-mula terus hadir di tengah keluarga besar kami, supaya keluarga anak, mantu, cucu-cucu kami ini juga mengalami cinta kasih Tuhan. Dan dengan cinta kasih Tuhan yang mula-mula itu, setiap persoalan dan pergumulan yang terjadi, boleh ditemukan jalan keluarnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, tanggal 13 sampai 19 Juni ini. Kami mengingat dan membawa dalam doa untuk Bapak Solo Samosir, Ibu Linda Maruta, Ibu Winana, Ibu Eva Hendarto, Ibu Nani Sumarni. Biarlah Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini mengalami betul bertambahnya usia 1 tahun lagi. Berarti bertambah-tambah juga pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan terus jagai, lindungi setiap langkah saudara-saudara kami, supaya mereka aman dalam menjalani aktivitas harian, diberi kesehatan, diberi rezeki yang secukupnya, dan dengan apa yang sudah mereka dapat itu, mereka boleh jadi saluran berkat juga buat orang lain. Mungkin bukan uang yang bisa kami bagi, tapi perhatian, doa, telinga yang mau mendengar, bahu yang kuat untuk menjadi sandaran. Biarlah dengan semua kebaikan yang boleh kami bagi, itu kado dari Tuhan untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami berkat pertambahan usia saat ini. Dan biarlah mereka juga jadi saluran berkat buat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan persekutuan kami dalam penuh sukacita kegembiraan. Inilah doa kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apalagi? Oh, ayat hafalan. Oke. Ayat hafalannya dari Filipi 4 ayat 5. Pendek ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ingat, Tuhan sudah dekat ya. Ayo coba kita baca. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekarang merem. Ayo ya. Ayo boleh lihat dulu, apalin dulu. Ayo. Ya, oke. Oke, udah merem. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Gampang kan ayat hafalannya kan? Iya, gampang, tapi kerjakan. Tuhan memberkati kita. Mari.
Terima kasih Pak Dani, khotbahnya betul-betul menyentuh. Semoga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ke depan ya. Walaupun mungkin nggak semuanya, tapi ya kita harus berusaha untuk hidup lebih baik. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan. Adapun ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang mengumpulkan persembahan kami untuk dipergunakan dalam kerajaan Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bapa, persembahan kami kecil, tak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kiranya berkenan memberkati, agar yang kecil ini pun dapat dipakai untuk kemajuan
perkembangan gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau serahkan seluruh persembahan ini ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tanpa terasa kita sudah sampai pada akhir acara kita. Kami undang Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan bersama-sama menyanyi lagu Ku mulai dari diri sendiri. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita mengakhiri dengan berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk undangan Tuhan supaya kami merespon kebaikan Tuhan dengan juga melakukan kebaikan sepanjang hidup kami. Mulai dari diri kami sendiri, mulai dari keluarga kami, mulai dari gereja kami. Supaya cinta kasih dan kebaikan Tuhan itu dialami dan dinikmati oleh semakin banyak orang yang Tuhan percayakan hadir dalam hidup kami, berelasi dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami di tempat ini. Ibadah itu akan kami lanjutkan dalam hidup kami, lewat perkataan dan perbuatan, pikiran yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Kini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai oma opa sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Silakan duduk Om Opa. Saya minta waktu 1 menit Bu Aji ya. Hari Sabtu yang lalu ada perwil ya, beberapa melakukan perwil. Di perwil yang saya pimpin tiba-tiba ada satu oma datang. Pak Dani, saya mau kasih selamat tapi saya mau tanya dulu, bener gak nih? Ya, katanya Pak Dani sama Ibu baru punya bayi lagi. Waduh, ini nubuatan apa ini ya? Aduh ya, repot nih. Hah? Dari kabar dari mana? Ada oma siapa ini? Udah ada di kalangan oma-oma nih berita ini. Serius nih saya bilang. Wah, ada hoax juga ternyata ya di sini ya. Iya, yang benar kami itu minggu lalu baru punya bayi anjing 4 biji. Jadi anjing kami melahirkan 4. Lah kok jadi istri saya melahirkan, itu jauh banget. Ya ampun ya. Aduh ya. Kalau rasanya kalau Tuhan mau kasih berkat anak lagi ya agak berat buat kami ya. Saya sudah 49 tahun. Istri saya tuh 47 tahun Desember nanti. Ya udah ketuaan lah. Makanya bayi anjing aja yang kami rawat ya. Ada 4 ya. Ya mungkin karena belum berkenalan secara terang-terangan sih ya. Jadi saya dan istri saya ketemu waktu kuliah di Jogja. Itu adik tingkat saya, di bawah saya. Saya ngajar di kelas dia karena saya jadi asisten dosen untuk perjanjian lama. Ya, lalu ngajar di kelas, ya diincer lah mana yang cantik kan, ya kira-kira ya. Pilih satu ya. Dan kami berpacaran 7 tahun. Saya cuma bersama dengan Eping itu hanya 1 tahun di Jogja. Lalu saya lulus duluan, saya masuk udah ke Jakarta. Jadi 6 tahun kami LDR-an. LDR tahu ya? Long distance relationships. Jadi hubungan jarak jauh. Dan zaman itu kan nggak kayak zaman sekarang. Kangen tinggal video call gitu ya. Zaman dulu kirim surat. Teleponnya di wartel. Zaman dulu di wartel. Bahkan pertama-tama tuh belum ada wartel, kami harus ke kantor pusat Telkom kan. Dan cari murah jam berapa? Jam 9. Kalau mau murah lagi jam 11, tapi pasti dimarahin papahnya kalau saya telepon jam 11 malam kan ya. Jadi, wah nggak gampang zaman itu. Tapi ya berlalu dan 7 tahun pacaran, lalu kami menikah tahun 2004. Tahun ini 20 tahun. Lalu dikaruniai 2 anak. Yang satu laki-laki sekarang akan masuk SMA. Jadi umurnya 15 tahun. Ya, namanya Putra. Yang kedua perempuan, namanya Putri ya. Gampang kan ya? Putra, Putri ya. Nah, yang Putri ini baru akan naik kelas 2 SMP. Ya. Sebenarnya waktu itu kan masih berturut-turut 2 tahun, punya satu lagi. Udah nyiapin namanya kalau perempuan Nesia. Nama panjangnya Indonesia. Waduh. Jadi kalau sore kalau mau habis main mereka kan putra putri Indonesia masuk. Nah, gitu. Iya, akhirnya Tuhan gak kasih. Memang kasihan dong anak yang ketiga ya. Udah bagus-bagus Nesia, nama panjang Indonesia. Nama panjang Indonesia tanah tumpah darahku Purnama. Panjang. Ya, kami sudah setahun ternyata di sini. Karena waktu itu diteguhkan jadi pendeta 29 Mei 2023. Nah ini udah Juni kan, gak berasa kan, udah setahun lebih. Ya, semoga ini jadi etape terakhir saya. Ya, sampai emeritus nanti kayak Pak Santoni, Pak Andreas. Nggak apa-apa kan ngumpulin pendeta emeritus di sini banyak-banyak kan ya. Nah saya nanti ikut di sini ya. Umur 60 tahun berarti 11 tahun lagi. Kalau Tuhan berkenan, sehat-sehat semua. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang bilang, Pak Dani baru punya bayi. Enggak, punya bayinya bayi anjing, ingetin ya. Bukan punya bayi lagi, udah cukup. Udah, umurnya udah ketuaan buat punya anak lagi sih ya. Ya, terima kasih ya Om Opa ya. Hari. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
isunya lumayan ya Pak Dani. Iya. Iya. Ini ada beberapa warta yang perlu disampaikan. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dani Purnama selaku pembawa firman. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kemudian terima kasih kepada pemimpin pujian Ibu Aji, singer Ibu Sinta dan Ibu Risma, pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Ernawati dan Ibu Maria Ernawati, multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat, dan Evang. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 26 Juni 2024 adalah kesetiaan dalam menapaki kehidupan, diambil dari Galatia 5 ayat 22 dengan pembicara Ibu Ratna Kartika, pemimpin pujian Ibu Yani Suryadi, singers Ibu Linawati dan Ibu Rini, pemusik Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Hernawati dan Ibu Lau Kui Hong, pembaca warta Ibu Vivi. Kemudian apakah ada tamu yang baru hadir untuk pertama kalinya? Ada? Mohon bisa ke depan untuk memperkenalkan diri. Ada 3 orang ya yang baru. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Omah Ririn Tristiana. Kami tinggal di Ilago, Menagio. Menagio Barat 8, nomor 11. Terima kasih. Umur saya 72 tahun. Puji Tuhan. Terima kasih. Shalom untuk semuanya dalam kasih Tuhan. Saya namanya adalah Harumi Lestari. Tempat tinggal saya ada di klaster Batavia di Gading Serpong, deket deh sini. Dan umur saya 76. Terima kasih. Shalom. Saya bernama Kirjen Elwan. Usia 72 tahun. Tinggal di agak jauh di BSD. Giri Loka 2, Blok E nomor 22. Terima kasih. Mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Selamat datang. Terima kasih Ibu. Minggu depan datang lagi ya Bu.
Kemudian warta selanjutnya, setelah persekutuan ada MMA dan belajar melukis. Hari ini tidak ada latihan paduan suara. Kemudian hari Jumat tanggal 21 Juni tidak ada latihan angklung. Tanggal 26 Juni setelah persekutuan ada ceramah kesehatan dengan tema demensia. Akan dibawakan oleh Dr. Roxy Francisca Situmeang dari Rumah Sakit Siloam Lipo Village Karawaci. Ini seminar yang cukup penting ya buat kita semua. Jadi bagaimana kita mengetahui apakah kita ini sudah mulai demensia atau belum. Nanti kita bisa melihat penjelasan dan mendengar dari Dr. Roxy. Mengingat seminar ini mungkin cukup panjang dan diperkirakan selesai sekitar 12:30. Bapak Ibu setelah itu baru ada konsumsi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan diri, jangan sampai nanti kelaparan. Seminarnya belum selesai, konsumsinya belum diberi. Itu aja ya. Jadi tolong mempersiapkan diri. Kemudian bagi jemaat Usinda yang benar-benar memerlukan buletin anugerah dari GKI Gading Serpong, diharapkan menghubungi Ibu Nuryani karena persediaannya terbatas. Ya. Kemudian berikut ada penayangan video dari gereja. Puji syukur atas pemasangan tiang pancang yang telah dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024. Saudaraku, perjalanan pembangunan gedung gereja ini masih panjang dan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Kami mengajak seluruh jemaat dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang tua untuk turut serta dalam pembangunan gedung gereja ini. Bagaimana caranya? Jemaat dapat mempersembahkan hasil karya dari talenta seni yang dimiliki seperti lukisan, digital art, tote bag lukis, rajutan, mosaic art, clay art, pahatan, pottery, fotografi, kaligrafi, buku berisi kumpulan puisi, buku cerita, buku berisi kumpulan pantun, serta lainnya. Hasil karya ini nanti akan dijual dengan cara dilelang untuk dana pembangunan gedung gereja GKI Gading Serpong. Mari berkarya dan berkreasi untuk Tuhan. Karyamu membangun gerejanya. Barangkali ada bapak-bapak atau ibu yang mempunyai bakat merajut atau melukis, itu bisa hasilnya bisa diserahkan ke Ibu Nuryani. Ya. Sekian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.